Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan kembali diterpa kabar buruk setelah bek Stefan De Vrij dihantam cedera otot pada 2 hari yang lalu. Tim calon juara Serie A musim ini harus kembali mendapati kenyataan pahit. Satu lagi pemain Inter dihajar cedera saat menjalani tugas internasional, yakni kiper utama Yann Sommer. Seperti yang dilansir Football Italia, Sommer mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Swiss melawan Denmark dalam pertandingan persahabatan. Tampil sebagai starter, kiper berusia 35 tahun itu harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-37. Sommer terjatuh kesakitan dan staf medis Swiss pun segera memeriksa masalah tersebut. Sekarang masih harus dilihat apakah Sommer dapat segera pulih atau malah harus melewatkan pertandingan Inter berikutnya melawan Empoli setelah jeda internasional. Jika Sommer absen, maka Inter terpaksa mengandalkan kiper cadangan Emil Audero yang baru tampil 3 kali sejauh musim ini di semua ajang. Striker Inter Marcus Thuram pada laga-laga terakhir ini mengalami penurunan performa. Thuram bahkan sudah sebulan ini absen mencetak gol untuk Nerazzurri di semua ajang. Terakhir kali penyerang timnas Prancis ini mencetak gol adalah ketika Inter mengalahkan Salernitana dengan skor 4-0 di laga pekan ke-25 Serie A. Dia seolah kehilangan sentuhannya dalam beberapa laga terakhir. La Gazzetta dello Sport menyoroti Thuram mengalami penurunan performa setelah menderita cedera saat laga leg pertama 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid. Setelah pulih, dia belum mampu memberikan kontribusi baik berupa gol maupun assist saat melawan Genoa, Bologna, Atletico di leg kedua serta melawan Napoli. Thuram telah puasa mencetak gol dan assist dalam 4 pertandingan di bulan Maret ini, dan dalam pertandingan dini hari tadi saat membela Prancis melawan Jerman, sang pemain yang diturunkan sebagai starter kembali gagal memberikan kontribusi. Mengingat Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi yang tak lagi muda, Inter tengah mengevaluasi banyak nama bek tengah potensial untuk menjadi suksesor keduanya. Alessandro Buongiorno menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan Inter, dan menurut laporan dari Nerazzurri Live, sang pemain telah menyatakan kesediaan untuk bermain dengan Nerazzurri. Perwakilan si pemain sudah memberikan persetujuannya. Namun kesepakatan masih harus dicapai dengan Torino yang menghargainya sekitar 40 juta euro. Presiden Urbano Cairo juga tidak keberatan dengan masuknya pemain lain dalam kesepakatan. Dalam hal ini, mereka sangat menaruh minat kepada talenta muda Inter, yaitu Valentin Carboni yang bernilai antara 15 hingga 20 juta euro. Nerazzurri bersedia melepasnya asalkan ada hak untuk membeli kembali di masa depan dengan angka yang telah ditetapkan di awal. BP Marotta telah mengonfirmasi bahwa dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai CEO olahraga Inter saat kontraknya berakhir di klub. Marotta bergabung dengan Inter pada Desember 2018 setelah mengakhiri tugasnya selama hampir 1 dekade di Juventus. Marotta terakhir kali memperpanjang kontraknya bersama Inter hingga akhir Juni 2027. Marotta telah membentuk bisnis transfer Inter dan membangun tim bekerja sama dengan direktur olahraga Piero Austilio dan asistennya Dario Bacci. Marotta berkontribusi besar atas kesuksesan Nerazzurri meraih sejumlah trofi meski menghadapi masalah finansial yang sangat rumit.
Berbicara dalam konferensi pers bersama CEO Varese Basketball, Marotta mengumumkan rencana masa depannya setelah kontraknya berakhir di Inter. Dalam 2 tahun, ketika kontrak saya dengan Inter berakhir, saya hanya akan mengurus para pemain muda, kata Marotta seperti dilansir afcinternews.it. Kedatangan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi pada musim panas mendatang diyakini bakal meningkatkan kualitas Inter Milan, terutama dalam urusan mencetak gol dan assist. Seperti yang disoroti Gazzetta dello Sport bahwa kedua pemain anyar itu akan meningkatkan produktivitas gol dan assist Inter pada musim depan, meskipun belum ada yang benar-benar resmi. Namun kepindahannya hanya masalah waktu saja. Baik Zielinski dan Taremi akan bergabung dengan Inter pada musim panas 2024 nanti dengan status bebas transfer ketika kontrak mereka dengan Napoli dan Porto berakhir. Keduanya mempunyai prospek untuk meningkatkan kualitas skuad Nerazzurri secara signifikan meski tidak mengeluarkan biaya transfer untuk merekrut mereka. Pasangan ini bisa menjadi lebih dari sekadar opsi kedalaman bagi skuad Simone Inzaghi. Mereka masing-masing akan datang dengan rasa lapar untuk memperebutkan posisi starter reguler. Keduanya mempunyai kapasitas untuk memberi tim Inter sesuatu yang sangat mereka butuhkan, yakni gol dan assist. Selama memperkuat Porto, Taremi produktif menorehkan gol. Hal ini tentunya menjadi solusi bagi Inter yang sejauh musim ini kurang puas dengan kinerja para penyerang cadangan. Torehan gol Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic tertinggal jauh dari Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Oleh karena itu, Inter berharap Taremi bisa diandalkan di saat para striker utama mengalami kebuntuan. Kemudian di lini tengah, David Klaassen benar-benar gagal memberikan pengaruh apapun dari bangku cadangan. Oleh karena itu, Zielinski dapat menambahkan lebih banyak kreativitas dan kemampuan mencetak gol dan assist di lini tengah Inter pada musim depan. Jabatan Stefan Zhang sebagai presiden Inter diyakini bakal berakhir pada musim 2023-2024 ini. Media Italia Corriere dello Sport via afcinternews menyoroti permasalahan hukum dengan kreditor di Hong Kong semakin mempersulit Zhang untuk menyelesaikan persoalan utang ke Oaktree Capital yang semakin mendekati tenggat waktu pelunasan. Tak ada lagi harapan bagi Suning untuk bisa memperpanjang batas waktu pelunasan utang mereka. Oaktree tidak tertarik dengan proposal perpanjangan tersebut meski dengan kenaikan suku bunga. Selain itu, terkait membiayai kembali refinancing utang juga tampak sulit mengingat semakin mepetnya waktu kurang dari 2 bulan lagi. Jadi, Corriere memperkirakan Suning tidak akan bisa mempertahankan kendali mereka atas Inter. Hal ini berarti berakhirnya masa jabatan Zhang sebagai presiden. Sementara itu, Corriere juga mencatat bahwa presiden Inter baru-baru ini kalah dalam kasus hukum penting. Zhang diharuskan membayar utangnya kepada China Construction Bank Asia. Keputusan itu berarti bahwa kreditor Zhang dapat menagih asetnya di yurisdiksi Italia. Hal ini merupakan masalah lebih lanjut yang membahayakan kapasitasnya untuk melanjutkan perannya di Inter. Beredar kabar bahwa Inter dan AC Milan siap mengevaluasi kembali ide bermain di San Siro di masa depan. Menurut berita yang dilansir Resport, kedua klub Milano itu akan meneruskan memikirkan kemungkinan bermain lagi di San Siro dengan memberikan beberapa syarat. Stadion harus tetap tersedia untuk pertandingan dan terlebih lagi fasilitas tersebut harus menjadi milik mereka.
Keputusan akan diambil pada bulan Juni ketika WeBuild akan menyelesaikan studi kelayakan dan tim akan diminta untuk membuat keputusan akhir.